Ini mirip-mirip dengan e-Ranger yang pertama ya. Jadi kayaknya mayoritas dari pemain-pemain di sini udah nggak terlalu keberatan banget dengan posisi flight path yang seperti ini, sehingga harusnya sih mereka udah bisa memikirkan apa saja hal yang harus mereka lakukan. Ya, kita menyaksikan juga seperti apa nantinya para pemain-pemain dari APA yang nampaknya memilih turun ke area bawah. Saya tadi sempat akan menyinggung apa turun di area SMB, itu mengingatkan saya dengan Limax yang juga turun di SMB. Ya. Namun saat dulu kita mengenal Limax ada di El Pozo, tidak diikuti oleh apa yang akan coba turun ke El Pozo. Mungkin karena memang jaraknya jauh dari garis pesawat, Ya. atau memang ya rumah mereka bukanlah di El Pozo tapi Puerto Paraiso. Satu Esport berada di area Los Leones. Di sana juga ada tim 69 yang turun ke area selatan. Sementara itu HFX berada di area sebelah kiri. Cuma Cera yang diisi oleh pemain-pemain dari HFX. Pekado diambil oleh Bigetron. Circle ada di sebelah kanan dan para pemain-pemain yang ada di kanan sudah mulai baku tembak. Karena Memphis bertemu dengan Voin nampaknya di awal permainan. Bukan Voin, the hero saat ini. Ya, tapi dari segi match up-nya sih dimenangkan oleh tim Memphis ya. Karena mereka sudah mengantongi 1 eliminasi poin. 1 pemain dari tim The Hero sudah bisa untuk dieksekusi oleh mereka semuanya. Dan kali ini nggak menutup kemungkinan untuk diculik salah satu atau 1 pemain yang lainnya lagi dari tim The Hero. Karena low HP salah satu pemain tersebut. Tapi kayaknya nggak terlalu geragas hal yang dilakukan oleh tim Memphis. Mereka kayaknya respect juga dengan posisi pemain-pemain dari tim The Hero. Ternyata Gatrins lah yang tadi memang sudah low HP dari tim The Heroes. Gatrins adalah pemain yang tadi sempat saya sebutkan. Harus diwaspadai pemain ini, harus kita pantau pemain ini karena Gatrins memiliki satu power yang begitu luar biasa, bisa menggendong The Heroes. Namun sayangnya tidak memberikan permainan yang cukup baik di match ini karena lootingannya tidak mumpuni untuk seorang Gatrins, sehingga sudah mulai dikandangin oleh satu pemain Memphis dengan M249 berada di ujung sana. The Heroes tidak memiliki jalur evakuasi, bahkan tembakan bisa dilakukan dengan begitu mudah kepada Stick yang langsung tumbang Pedongs. Hanya memiliki Winchester saja. Apa yang bisa diharapkan dengan sebuah Winchester jarak dekat seperti ini? Harus memiliki satu hit langsung menuju ke Memphis. Tapi apa daya, M249 yang tadi saya katakan sudah ngeflank ke belakang mendapatkan Pedongs. Wah, ini what a good move sih dari pemain-pemain dari tim Memphis. Karena salah satunya itu nggak punya helm sama sekali dan dia bergerak berbarengan berdua dengan seorang Kilo tadi, sehingga bisa aja dilakukan backup yang begitu cepat. Dan apalagi last man standing dari The Hero berhasil untuk dieksekusi, berhasil untuk dihentikan langkahnya di Miramar pertama kita kali ini. Tapi dari tim Memphis mereka harus cepat kilat untuk melakukan reset karena tim Voin Udin ada di sini. Tim Voin Udin udah berhasil untuk menambahkan atau menembakkan peluru-pelurunya, menumbangkan seorang Aan masih dalam keadaan knockdown. Sudah, kita akan saksikan bagaimana perjuangan menuju ke Aan. Dia bertahan dengan lama Aan di match kali ini. Hilang sudah. Memphis tidak bisa mempertahankan keunggulannya di saat tadi. Mendapatkan 4 elimination. Hilang satu pemain, bahkan Memphis dipukul mundur saat Voin sudah langsung melakukan setup. Genji ada di sudut yang sangat tepat sekali, bisa mengeksekusi para pemain-pemain Memphis. Tapi Pilo hampir mendapatkan satu pemain. Habis sudah peluru Scar-L-nya menggunakan satu shotgun kocok saja. Jaraknya terlalu jauh untuk menggunakan shotgun kocok, tapi tembakan sudah dilakukan. Wah, ini yang sudah dilakukan, mini Uzi maksud saya, yang sudah digunakan oleh Genji berhasil mendapatkan satu pemain dari Memphis. Wah, itu tadi sih keberanian yang patut diacungi jempol sekali untuk pemain tim Memphis. Walaupun memang dia berada di posisi yang tidak advantage sama sekali. Tapi Rans membukakan tembakannya. Tapi ternyata yang lebih tajam adalah tembakan dari Maxius. Berhasil untuk merupakan satu pemain dari tim Memphis. Hanya menyisakan last man standing, seorang Herakles yang sudah terbaca, sudah terspot keberadaannya ada di mana dan langsung aja dieksekusi oleh tim Voin Udin yang pada akhirnya mereka bisa untuk mengumpulkan 4 total eliminasi poin. 4 elimination untuk Memphis berhenti di sana saat ini. Voin Udin dapatkan
4 elimination juga. Mereka bisa menggulung 4 elimination tersebut menjadi lebih banyak lagi. Tapi kalau kita berbicara tentang tim Memphis, sebenarnya Memphis ini adalah tim yang cukup populer di komunitas PUBG Mobile Indonesia. Mereka memiliki tidak hanya satu tim, mereka punya tim Memphis yang lainnya. Bahkan tim Memphis yang satunya harusnya sih lebih populer karena di tim Memphis yang tidak lolos ke PMCS ada Kimain dan juga Jaws di dalamnya. Tapi apa mau dikata, Kimain Jaws gagal membawa timnya menuju ke PMCS sehingga yang ada di PMCS saat ini adalah Memphis A9M. Itu adalah tim Memphis yang tadi mendapatkan 4 elimination. Selesai di sana kita akan bergeser menuju perjuangan dari Toto, Z, Foxy dan juga Leon Pang. Bigetron Next Generation akan bergerak bersama-sama dengan kendaraannya masing-masing, dipimpin oleh Leon Pang sebagai pemain yang paling abang-abangan di sini. Berarti Toto ini pertama kali main ya? Si Toto harusnya iya, ya. ini Toto pertama tapi kali season main. kemarin kan udah ya, walaupun maksudnya hari ini. Hari ini. Hari ini Toto, karena dari tadi kan yang main Deku kan gak main kan. Benar. Untuk di Miramar kali ini, karena gue sangat ingat sekali Eldoge berkali-kali menyebutkan nama ini terus-terusan selama spring kemarin, sehingga gue notice juga akhirnya diturunkan karena memang dari tim Bigetron mereka mempunyai roster berjumlah 5 orang sehingga bisa dicabut pasang juga mau siapapun yang dimainkan di map-map tertentu. Dan harusnya Bigetron Next Generation di season ini lebih mudah untuk mereka menjalin komunikasi, untuk mereka melakukan evaluasi, karena pemain-pemain dari Bigetron Next Generation di season ini semuanya berkumpul di satu GH yang sama. Mereka berada di satu tempat yang sama, berbeda dengan Bigetron Next Generation di season kemarin. Karena season kemarin mereka terpisah-pisah berada di rumahnya masing-masing. Bahkan Toto harus bermain di negara lain. Dia bermain di Singapura karena dia lagi sekolah di Singapura. Gitu. Oh, sekarang udah jauh-jauh amat ya sekolah ya. Kuliah di sana dia. Oh gitu. Ya lumayan lah 2 jam dari Jakarta. Hanya 2 jam dari Jakarta, betul sekali. Perginya Singapura. 700.000, pulangnya 1,5 juta. Tapi kali ini dari tim Kanza kita bisa melihat POV mereka akan coba untuk menantikan pemain-pemain dari tim Astrum Deus yang berada di seberang sana. Tapi kayaknya karena memang jarak antara mereka semuanya tidak terlalu dekat, sehingga nggak akan terjadi baku tembak, nggak akan terjadi baku hantam yang cukup berarti antara mereka berdua. Hanya akan menunggu saja di tengah-tengah, hanya akan menunggu saja di posisi mereka masing-masing, di compound mereka masing-masing. Tapi ternyata dari seorang Hydran, dia lebih aktif lagi, keluar, mencari angle, mencari tembakan, mengantarkan tembakannya menuju ke arah pemain dari tim HFX. Bukan HFX, itu tadi dari tim Kanza kalau nggak salah gue lihat. Yes, betul sekali, Kanza di ujung sana. Tapi karena sekali lagi jarak tidak terlalu dekat antara tim Astrum Deus dan juga Kanza, sehingga walaupun agresi yang begitu tinggi tadi dilakukan, nggak membuahkan hasil apa-apa. Ya, kalau kita coba untuk membahas kembali pemain dari Bigetron Next Generation yang tadi sempat saya sebutkan kuliah di Singapura, di Toto. Sebenarnya dia di Singapura nggak cuma kuliah, dia di Singapura juga main PUBG Mobile dan sempat berkompetisi di Singapura. Dia sempat mencoba bermain di tim Serenity, namun ya ternyata karirnya tidak cukup mulus di Singapura sehingga dia justru bermain di tanah kelahirannya, yaitu di Indonesia, dan saat ini bermain untuk tim raksasa asal Indonesia, Bigetron. Para pemain-pemain yang dulu sempat main di Serenity bareng Toto saat ini ada di PMCL di APG. Ya, posisinya juga nggak terlalu bagus sih sebenarnya sih di PMCL tersebut, Challengers League. APG, anak PUBG Gun. Anak PUBG Gun, betul kalau sekali. Yang dulunya tim Myanmar kan dia separuh-separuh Myanmar Singapura tuh. Iya. Gabung-gabungan ya. Gabung-gabungan organisasinya. Iya, benar. Karena balik lagi kalau misalnya negaranya tidak terlalu lebar in terms of kompetisinya atau skena kompetisinya, sehingga mereka harus gabung-gabung gitu. Dan itu juga yang terjadi di negara-negara Southeast Asia yang lain. Contohnya Brunei juga, mereka kan suka gabung sama Malaysia juga kan. Kamboja sama Filipina juga gitu. Jadi itulah kenapa saya dinamika yang terjadi. Cukup banyak membahas tentang Toto dan saya kenal sampai ke sekolah-sekolahnya segala macam karena punya kedekatan personal. Nah, itulah dia. Oh, udah mulai personal ya? Enggak, kenal aja gitu. Jadi saya bisa nyebutin. Oh, gitu. Ya seperti halnya saya kalau misalkan nyebutin Dona Fiskar main di mana kan saya tahu gitu-gitu aja. Karena kenal aja gitu. Bisa jadi data lah, minimal tipis-tipis gitu. respect mah. Iya, soalnya pernah ngirimin hampers. Tapi kali ini HFX.
yang berada di atas sana. Melihat keberadaan dari tim Dewa United. Ini dia salah satu tim yang berada di top of mind kita. Kalau misalnya kita ngomongin Miramar. Tapi kali ini mereka kayaknya lagi struggling. Karena satu pemain mereka tadi sempat ternok, harusnya masih bisa healing. Masih bisa untuk di-revive, masih bisa kembali. Tapi masalahnya sekali lagi mereka di-lock oleh pemain-pemain dari tim HFX. Nux sudah mulai bergerak, sudah mulai menyeberangi compound demi compound. Satu bangunan demi satu bangunan. Tapi pastinya dari seorang Viren akan coba untuk membukakan tembakannya menuju ke arah depan sana. Karena terlihat dua vehicle yang dikendarai oleh dua pemain dari Dewa United. Dan somehow dua vehicle tersebut masih bisa untuk selamat. Masih bisa untuk ngeng walaupun ada satu tuh yang setak. Ya, satu kendaraan tersebut nampaknya terlalu rusak untuk digunakan kembali, terlalu berbahaya karena sudah mulai berasap. Namun saat kita tadi melihat adanya evakuasi yang dilakukan oleh pemain-pemain Dewa United, berhasil mereka. Di sisi yang berbeda, Nyong 2K, saya membaca di area Elim Fit, Nyong 2K mendapatkan elimination. Nyong adalah pemain rekrutan terbaru untuk tim Kagendra, sempat bermain di Void dan saat ini membela Kagendra walaupun memang masih berada di klasemen cukup bawah di peringkat nomor 13. Namun Nyong pastinya akan terus bersikeras lebih tinggi lagi di klasemen, membawa Kagendra bisa mengepakkan sayapnya menuju ke klasemen atas. Kita berpindah menuju ke Farel. Di saat 30 peluru sudah disiapkan, tembakan dilakukan. Tenski tak berdaya, ditembak dari belakang oleh Farel. Bahkan Farel ingin mendapatkan yang kedua. Jaspe saat ini yang sedang diincar. Tembakan kembali terjadi. Icon 4S mulai datang juga. 3 tim baku tembak di tempat yang sama. Dan kali ini Farel nggak akan coba untuk ngepas pergerakan dia. Nggak akan coba untuk tone down. Terus-terusan memberikan agresinya. Icon 4S berhasil untuk mendapatkan satu nama menuju ke arah 69 yang terus dihujani oleh tembakan dari seorang Farel. Gak henti-hentinya dan bahkan Farel gak cuma menuju ke arah 69, tapi kali ini dia berhasil untuk mendapatkan satu pemain dari tim Icon. Kantra ter-knockdown dan kayaknya harus segera diselamatkan, tapi pastinya akan coba untuk di-lock oleh pemain dari tim apa karena masih ada Tayo dan juga Jester di ujung sana. Farel pun juga menarik dirinya mundur terlebih dahulu, gak mau terlalu over PD, gak mau terlalu over commit juga karena Blue Zone pun juga sudah mulai menuju ke arah mereka semuanya. Sudah mulai ikut campur atas pertemuan antara Icon dan juga tim apa ini. Sebenarnya kita melihat ada sebuah fight yang cukup menarik antara Icon 4S berhadapan dengan 69 di saat Kantra adalah mantan pemain dari 69. Dia mencoba untuk bisa memberikan tekanan menuju 69 saat dia menjadi seorang pesakitan, dikeluarkan dari 69, keluar dari 69 dan saat ini membela Icon 4S berkompetisi melawan mantan timnya. Walaupun sangat disayangkan tadi ada gangguan dari apa sehingga fight antar mantan tidak bisa kita lihat dengan sempurna antara Kantra berhadapan dengan 69. Berpindah kembali menuju ke arah yang lain. Saat ini Extor bersama dengan Ane, dua pemain asal Medan yang sudah sangat lama sekali bermain bersama-sama dan mereka tetap ingin berada di satu tim untuk bisa berprestasi di Indonesia walaupun selalu berada di kompetisi resmi dari PMCT di 2022 di satu e-sport, selalu mentok hanya sebagai salah satu tim yang bermain saja, tidak menjadi konsisten calon juara atau tidak menjadi juara. Gitu ya, kentang ya. Iya, jadi kalau turnamen nasional masuk terus satu Iya, e-sport. iya. Ane sama Ektor ada terus, Iya, tapi iya. selalu di tengah atau tengah ke bawah. Itu sebenarnya yang gue tunggu-tunggu sih, gebrakan-gebrakan dari mereka semuanya gitu. Nama-nama ini yang sebenarnya kita notice berkali-kali di turnamen-turnamen yang terjadi, baik dari segi turnamen komunitas ataupun turnamen third party juga, karena kan mereka sering banget untuk join ya di turnamen-turnamen seperti itu, dan kayaknya emang getol banget untuk bisa terus-terusan berada, terus-terusan ikutan turnamen. Dan ya it's about time sih menurut gua untuk pemain-pemain yang punya dedikasi setinggi ini untuk bisa dapetin juara. Ya bayangkan kalau mereka tidak punya passion, kalau mereka tidak punya dedikasi, pastinya menyerah adalah kata yang mereka pilih. Karena dari 2022 sebenarnya mereka sudah melakoni hal seperti ini. Tapi lelah bukanlah pilihan untuk Extor. Lelah bukanlah kata yang diinginkan oleh Ane dan juga Extor, satu e-sport. Tetap mereka bela, bahkan ini adalah kesempatan yang terbuka dengan begitu menganga untuk Extor. Ane akhirnya membuktikan bahwa pemuda-pemuda Medan ini bisa
lebih jauh lagi di kompetisi nasional, bisa mendapatkan gelar juara. Kesempatannya ada, tinggal kita lihat apakah bisa dimanfaatkan atau tidak oleh satu e-sport. Yap, tapi kali ini dari Morph yang belum mengumpulkan eliminasi poin sama sekali. Mereka sudah mulai nge-spot keberadaan dari pemain-pemain dari tim Bigetron Next Generation. Satu pemain bergerak tadi, Toto. Masih belum dibukakan tembakannya, tapi kita berpindah menuju ke arah Kanza versus Icon 4S. Ada beberapa nama yang sudah bertumbangan dan ternyata last man standing dari tim Kanza baru saja kita saksikan. Deals langsung dieksekusi oleh seorang Kantra. Kantra berhasil untuk menyelamatkan keseluruhan pemain-pemain dari tim Icon 4S karena dia posisinya sebagai last man standing, tapi tidak dengan tim yang lainnya karena kita berpindah juga menuju ke arah tim Apollo. Apollo 7, Gremory menunjukkan tugasnya dengan begitu luar biasa. Proud mencoba untuk mendapatkan 1-2 pemain dari Kagendra, namun apa daya, masih tertutup angle shootnya. Justru kita mengetahui Dewa United mendapatkan mob, Gremory mendapatkan satu pemain. Ichan didapatkan Shadow, nge-end seorang Ichan, pulang sudah Ichan menuju lobby Kagendra, menyisakan 2 pemain terakhir dan pastinya ingin dieksekusi oleh Apollo 7. Ini dia Apollo yang sedari tadi kita mention terus-terusan ya, banyak sekali abang-abangan yang berada di tubuh pemain atau di tubuh tim Apollo ini. So far so good untuk mereka semuanya, tapi kita berpindah menuju ke arah Morph versus Dewa United. Dari seorang Duels sudah terknockdown, harus segera diselamatkan. Kalau misalnya dari tim Morph mau kembali ke medan perang dengan 4 punggawa mereka. Ramones akan coba untuk mencari angle yang lainnya bersamaan juga dengan Asya menuju ke arah seorang Daybot tadi. Sempat kelihatan sedikit. Nux melontarkan sebuah granat, sudah mulai disiapkan, tapi ternyata Arkral berhasil untuk dieksekusi menjadi eliminasi poin. Yang kedua untuk tim Morph sendiri, Asya tadi sudah mau membukakan tembakannya, diurungkan niatnya, tarik mundur terlebih dahulu. 2 potensial player yang dimiliki oleh Dewa United, Akral dan juga Baby Iron sudah pulang menuju lobby, menyisakan 2 pemain berpengalaman dan 2 pemain tersebutlah saat ini sedang mencoba untuk mendapatkan knockdown demi knockdown. 1 mendapatkan 2, bahkan Nux mendapatkan 2 pemain dari Morph, membuat Morph menyisakan Asya saja. Asya harus dieksekusi dengan begitu cepat, namun Nux juga punya tanggung jawab untuk bisa menyelamatkan Daybot di belakang. Apa pilihan oleh Nux? Apakah nge-end atau justru menyelamatkan? Menyelamatkan nampaknya. Kalau terlalu lama Daybot akan hilang dan tidak nge-end juga. Ya, menyelamatkan. Ya, dan masih mempunyai timing tidak ternyata. Timing tidak berpihak kepada Nux. Miss timing, split second, millisecond. Berhasil untuk menumbangkan Daybot. Dan Nux kali ini sebagai last man standing, dia harus membalikan keadaan. Dan pastinya ini adalah PR yang cukup berat. Tugas yang berat sekali untuk seorang Nux untuk bisa menghadapi pemain-pemain dari tim Morph yang sudah siap sedia. Ramones dan juga Asya untuk bisa mengeksekusi last man standing dari tim Dewa United ini. Apalagi di granat terakhir yang dimiliki oleh seorang Nuk ini tidak membuahkan hasil apa-apa karena dilontarkannya itu tidak menuju ke arah 2 pemain dari tim Morph yang masih bertahan. Apalagi masih ada pemain ketiganya, Hazel, yang sudah mulai touchdown di bagian wall ini, tapi ternyata berhasil untuk dieksekusi dengan begitu cepat oleh seorang Hazel. Morph berhasil mengantongi eliminasi keempat mereka dan membabat habis lawan-lawannya. Apa yang dilakukan oleh Nux? Pastinya kita pertanyakan bersama. Kalau istilah Jawanya ini aras-arasan. Seperti dia ragu-ragu untuk nge-end orang di depan, untuk nge-end 1 orang tersisa, atau untuk menyelamatkan rekannya. Decision making diperlukan oleh Nux. Pengalaman sebenarnya dia miliki, namun ternyata pengalaman tersebut tidak menolong Nux untuk memiliki decision making yang tepat, sehingga from zero, atau maksud saya from hero to zero, itulah yang dilakukan oleh Nux. Awalnya dia nge-clutch mendapatkan 2 orang, tinggal 1 yang terakhir, tapi justru malah jadi blunder, justru malah gagal karena bukannya menyelamatkan, bukannya nge-end, malah nggak jadi dapat apa-apa. Itu Bahasa Jawanya lagi tuh gonto. apa tuh? Ya jadi nggak dapat apa-apa gitu, di apa tengah-tengah tadi? gonto. Oh, Iya. Gonto. Iya, bahasa Jawanya lagi. Nice. Gitu. Oke. Ya, gini-gini aja, namanya caster juga Jawa. Ya, the more I know. Tapi kali ini masih ada terusan-terusan dari keseruan kita karena Morph
walaupun mereka sudah bisa menang atas war tersebut yang sedari tadi kita omongin terus-terusan, mereka harus berhadapan dengan dua pemain dari tim Bigetron Next Generation yang masih tersisa. Tapi Ramones di belakang sana akan coba untuk melontarkan sebuah granat tapi tidak membuahkan hasil apa-apa. Justru kali ini Ramones posisinya terbuka, sudah mulai terbaca, dilontarkan 1-2 granat dari seorang Foxy. Masih belum bisa untuk menumbangkan seorang Ramones, tapi masih ada Hazel yang dimana tadi menjadi playmaker, tapi kali ini dia juga tidak mempunyai timing untuk melakukan backup menuju ke arah Ramones. Dia terpukul mundur dan gak bisa menyelamatkan Ramones. Kali ini dia sisa sendirian. Lemparan granat Di steal ternyata yang didapatkan, sangat disayangkan. Ada yang nakal di sana. Toto menginginkan satu elimination tersebut. Granat yang gagal dieksekusi atau di end dengan baik oleh Toto. Padahal lemparannya dari Singapura menuju ke Indonesia itu barusan, tapi gagal. Itu granat patung Merlion. Oh gitu. Itu. Oh berarti lemparnya pakai mulut dong, Nah, bukan betul. pakai tangan. Iya. Biasanya kan air tuh yang keluar. Iya, air. Nah, ini granat. Nice. Itulah dia, tapi gagal Toto. Sangat disayangkan. Gato, gagal. Toto. Gatot, gagal. Total. Karena tadi di steal, sangat disayangkan sekali. Balik kita akan fokus menuju game di saat Gremory dilempar granat. Tapi Gremory dengan sebuah M4-nya harus melakukan and menuju pemain-pemain di sana. Tidak perlu Gremory karena Shadow dari belakang jadi bayang-bayang and dengan granat bahkan mendapatkan satu yang lain. Yep, Apollo masih bertahan dengan 3 punggawa mereka. 5 total eliminasi poin sudah mereka kantongi. Setelah dari tadi kita mendengar huru-hara yang terjadi di stage yang keempat. Kali ini Circle semakin mendonat, semakin mengecil pula. Tapi ternyata pemain-pemain dari tim Bigetron Next Generation mereka juga dihalangi. Terhalau pergerakannya, perjalanannya oleh tim Astrum Deus yang juga digangguin oleh tim Icon 4S di belakang mereka. Sehingga kali ini siapapun yang melihat kemanapun akan dipunish habis-habisan. 4G Proning kembali. Cukup terbuka posisinya. Bahkan di lock habis. Tidak ada jalan keluar untuk Bigetron. Tidak ada jalur evakuasi untuk Bigetron. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menggunakan sebuah Kup RB. Tapi Kup RB tersebut menurut saya waktunya tidak akan panjang. Umurnya tidak akan panjang karena akan di-spray habis Kup RB. Untuk Bigetron sudah dilakukan. Bahkan ternyata digeser sedikit saja. Cerdik sekali Bigetron, tapi mereka tidak ada di zona. Ya, itu dia PR mereka selanjutnya. Ini harus decision making yang begitu cepat ya. Flash decision making yang harus dilakukan oleh dua pemain yang masih tersisa dari tim Bigetron Next Generation. Karena permasalahannya untuk tim Astrum Deus pun juga mereka harus bergerak. Dan ini dia pergerakannya sudah dilakukan oleh dua pemain dari tim Bigetron Next Generation yang sudah mulai terlihat oleh Cipeng. Cipeng di sana sudah tidak ada siapa-siapa lagi, tapi kita berpindah menuju ke arah tim HFX yang kali ini dipretelin satu persatu oleh tim Clue. KF berhasil untuk mendapatkan satu knockdown, tapi ternyata ada threat knock menuju ke arah seorang Hasbi. Tapi dari KF dia punya angle shot yang free sekali menuju ke arah dua pemain dari tim HFX, tapi dia hanya sendirian sehingga hanya bisa untuk pesin ban saja. Tapi dua pemain dari tim HFX yang touchdown di bagian shack kecil tersebut melihat atau bertemu dengan pemain yang lainnya, yakni pemain dari tim apa. Tayo berhasil untuk mengeksekusi satu pemain dari tim HFX tersebut. Ya, bukan satu, bahkan dua kalau tidak salah tadi dieksekusi oleh Tayo. Dia berada di area shack yang begitu kecil. Ada sebuah atraksi bagi mundur terjadi, walaupun akhirnya Tayo keluar di waktu yang begitu tepat untuk mengeksekusi pemain-pemain yang datang. KF punya angle yang tidak dipunyai KF adalah peluru, karena saya melihat pelurunya di bawah 50 tadi yang tersisa untuk Scar L. Seorang KF berada di sana, tidak bisa ngeluting. KF harus memikirkan seperti apa cara untuk dia menghemat pelurunya. Harus dipikirkan dengan matang kapan dia harus melakukan tembakan, atau justru ada kiriman peluru oleh pemain-pemain lain sharing looting menuju ke KF. Tapi tembakan Extor mempredik, membaca kemanakah Ade akan bergerak. Ya itu dia, berhasil untuk mendapatkan satu knockdown dan akan coba untuk dimajuin, dipush, dirush oleh Extor dan berhasil untuk ciluk pakai kok. Hello, pemain-pemain dari tim Astrum Deus berhasil untuk dieksekusi seluruhnya oleh satu esports yang sudah mengantongi 6 total eliminasi poin. Extor menggila, tidak hanya mendapatkan satu, bahkan semuanya dilibas habis oleh Extor dengan sebuah kepercayaan diri tingkat tinggi. Pemain dengan mekanik kelas tinggi ditunjukkan tadi. Extor luar biasa eksekusi yang dia dapatkan. Informasi demi informasi sudah ditelan dengan begitu baik satu esports. Selangkah lebih dekat lagi menuju ke area dalam dari circle.
dan juga selangkah lebih dekat untuk mendapatkan winner chicken dinner di saat revive harus menjadi PR utama. Revive-nya selesai, Miracle bangkit lagi, Maxius datang bersama dengan pemain-pemain Void. Luar zona, Void harus mendapatkan zona terlebih dahulu saat ini. Tapi apa daya, satu esport tidak mudah untuk ditembus pastinya. Ya, ini PR demi PR yang harus dihadapi dan juga dikerjakan oleh tim-tim yang masih bertahan untuk di top 5 ini. Seperti halnya Glue yang bertemu dengan Icon, saling tembak, saling adu otot antara mereka berdua. Threat knock juga terjadi antara Glue dan juga Icon 4S. Kali ini dari tim Void tiba-tiba saja ngeng dengan satu pistol yang sama, 3 punggawa langsung dipretelin satu persatu, dan bahkan 3 punggawa dari tim Void berhasil untuk di knockdown-kan, dan pemain terakhir gak bisa kemana-mana karena satu esport mendominasi Miramar kita yang pertama. Tapi Extor jangan terlalu percaya diri. Dia mendapatkan banyak elimination, dia kira semuanya bisa dilibas, tapi tidak. Untuk yang satu ini terlalu overpick membuat Extor sedikit digedik. Dia knockdown terlebih dahulu. Ini adalah pembelajaran untuk Extor bisa lebih mawas diri lagi, untuk dia bisa sedikit menahan sebuah gairah untuk mendapatkan elimination tambahan. Memang sudah ada 10 untuk satu esport, tapi sebuah blunder kecil saja bisa membuat mereka gagal mendapatkan 10 placement point atau winner chicken dinner. Ada 3 tim tersisa saat ini, Glue, Icon, dan juga satu esport. Icon kembali sampai late game, Glue late game lagi, bahkan WWCD sudah mereka dapatkan di match yang pertama. Bisa menjadi WWCD yang kedua, Miracle tumbang, Stickly mendapatkannya dengan sebuah mini. Wah, itu sebenarnya informasi yang mahal banget loh yang udah dikumpulkan sama KF dan juga Stickly yang udah ngelihat pergerakan dari pemain-pemain dari tim Icon. Ini tinggal mengirimkan informasinya menuju ke arah Xbox dan juga Hasbi untuk bisa dipretelin satu persatu, tapi ternyata kebalikannya untuk pemain-pemain tim Glue. Dan kali ini dari tim Icon berhasil untuk touchdown di bagian belakang sebuah batu besar yang ada di terrain Miramar ini. Dilontarkan beberapa granat menuju ke arah Moana, dan begitu on point-nya, begitu al dente-nya, masak dengan sempurna granat tersebut. Dan -1 kekuatan dari tim Icon 4S, 2 pemain aktif saja yang masih bertahan dan akan coba untuk dimajuin oleh pemain-pemain dari tim Glue, dan akan coba untuk di-welcoming juga oleh granat yang akan dilontarkan oleh Vince. Tapi timingnya jelek banget tadi, gua bisa lihat karena tim Glue udah berada di depan matanya, udah berada di depan mukanya, udah nge-rush para pemain-pemain dari tim Icon yang kali ini langsung dipretelin satu persatu. Sayangnya refleks yang keluar dari Vince bukannya megang senjata, justru refleks yang keluar dari Vince adalah megang granat, sehingga dia agak sedikit panik tadi melemparkan granat asal-asalan sembarangan, dan itu adalah timing yang dimanfaatkan oleh Glue untuk mengeksekusi pemain Icon 4S tersebut. Satu esport juga mulai dieksekusi satu persatu oleh Glue. Inilah dia pengalaman lagi-lagi yang berbicara. Saat sebuah tim yang sudah punya pengalaman masuk ke late game, mereka lebih tenang, mereka lebih tahu apa yang harus dilakukan. Tidak seperti ayam tanpa kepala, karena satu esport seperti ayam tanpa kepala, mereka ngeras kanan kiri, namun mereka seakan bingung mentok juga ujung-ujungnya. Ya, ini dia, tapi aneh, masih mempunyai 6 granat di tangannya. Bisa banget untuk spam menuju ke arah depan sana, apalagi masih ada molotov juga yang dimiliki oleh seorang Extor. Dia mendengar adanya suara langkah kaki satu persatu menuju ke arah dirinya dan langsung membukakan badannya mencari informasi, tapi nggak perlu effort yang begitu besar untuk seorang Extor tadi karena pemain-pemain lawannya dari tim Icon 4S jatuh satu persatu dan tereliminasi, dan hanya meninggalkan Glue versus satu esports di endgame kita. Lemparan smoke dilakukan oleh Ane. Harus lebih sabar para punggawa dari satu esport untuk mereka menyamakan kedudukan menjadi 3 melawan 3. Karena jika satu esport kembali ngeras, jika satu esport kembali geradakan untuk maju, pastinya akan dilumat dengan begitu mudah oleh pemain-pemain Glue. Mereka sadar mereka unggul jumlah, namun tidak untuk saat ini. 3 melawan 3. Inilah dia fair and square, kotak dan adil yang harus kita lihat, yang akan kita saksikan. Extor datang, Extor dan Ane, duet yang tak terpisahkan, duet Medan yang kembali ingin mendobrak pertahanan lawan-lawannya. Wah, gila sih, ini baik dari satu esports dan juga Glue dari tadi dominan banget untuk di kesempatan match demi match, khususnya mungkin untuk di Miramar kali ini. Dari satu esports sudah mengantongi total 11 eliminasi poin. Tapi kali ini eksekusi seperti apakah yang akan dilakukan oleh 2 tim yang tersisa di endgame kita kali ini? Karena Glue kayaknya berhasil untuk nge-revive salah satu pemain mereka, Hasbi berhasil untuk kembali ke medan perang. Tapi kali ini KF udah bisa melihat adanya satu pemain Extor yang tiba-tiba aja datang menuju ke arah kempal mereka.
langsung dipunish habis-habisan. Ada Ane yang di follow up dan langsung di welcome juga oleh Granat. Satu esports gak berhasil untuk mendapatkan winner chicken dinner karena winner chicken dinner tersebut langsung aja